Kamu harus punya modal. Kita pasti mendapatkan potongan harga dari agen. Mereka tahu apa kesalahan mereka. Mengupas tuntas mengenai dropshipper dan reseller. Hai, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Eliza. Selamat datang di channel aku. Teman-teman, buat kalian yang udah subscribe video aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe video aku, ayo di subscribe biar aku semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini aku akan membahas mengenai dropshipper dan reseller. Mungkin sebagian besar dari kita yang sering melakukan bisnis, terutama bisnis online ya, itu sudah familiar banget dengan yang namanya dropshipper dan reseller. Sebenarnya apa sih dropshipper itu dan apa reseller? Apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing dropshipper dan reseller ini ya? Oke teman-teman, kalian jangan skip video aku karena aku hari ini akan mengupas tuntas mengenai dropshipper dan reseller. Yang pertama, kita harus tahu dong apa yang disebut dengan dropshipper dan apa yang disebut dengan reseller. Nah, dropshipper itu apa sih? Dropshipper itu kalau menurut saya ya, itu lebih ke metode bisnis di mana seseorang itu tidak perlu menyetok barang, dia hanya berjualan lewat foto-foto dari agen tempatnya yang menjadi dropshipper itu. Jadi seorang dropshipper itu tidak perlu repot-repot untuk mempacking atau kirim barang gitu ya. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller itu seseorang itu harus menyetok barang. Jadi di sini reseller itu harus punya modal ya, karena untuk menyetok barang dari agen. Seperti itu. Selain menyetok barang, reseller ini juga yang mengurus segala packing dan pengiriman barang. Seperti itu ya. Itu sedikit tentang dropshipper dan reseller. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan dari dropshipper dan reseller ini masing-masing? Yang pertama dari segi biaya. Kalau biaya, dropshipper itu lebih hemat ya. Kenapa lebih hemat? Karena mereka dropshipper itu hanya bermodalkan HP dan kuota. Mereka tidak perlu menyetok barang, jadi mereka berjualannya hanya menggunakan foto ya. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller ini kamu harus punya modal karena kamu harus menyetok barang, dan kadang modal yang kamu butuhkan itu tidak sedikit ya. Karena untuk mendapatkan diskon yang banyak atau potongan harga yang banyak dari agen tempat kamu mengambil barang itu, kadang-kadang kita diberikan persyaratan pengambilan kuantitinya berapa baru mendapatkan diskon yang lumayan besar ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, dari segi pengiriman. Kalau dropshipper itu kadang pengirimannya itu kan kita nggak tahu ya. Barang yang langsung kita beli itu apakah langsung diproses packing dan pengiriman. Kita nggak tahu karena yang mengirimnya itu agen tempat kita melakukan dropship itu ya. Jadi di sini nggak tahu kalau misalnya kendala agen tersebut atau perorderan atau apa, kita nggak tahu. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller di sini kita sendiri yang mengaturnya. Begitu ada transferan masuk, kita bisa langsung packing dan mengirimnya. Seperti itu ya. Yang ketiga, tentang tahu atau tidaknya suatu barang ya. Kalau dropshipper itu sudah jelas tidak mengetahui barang tersebut. Seorang dropshipper tidak mengetahui stok itu sisa berapa, terus real pick-nya itu seperti apa itu ya. Karena mereka cuma berjualan hanya mengandalkan foto. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller itu mereka lebih tahu sekarang stoknya sisa berapa, real pick-nya seperti apa. Jadi mereka lebih mengetahui barang yang mereka jual dibandingkan dropshipper. Yang keempat, tentang kreativitas. Hampir sama dengan yang pengetahuan tentang barang ini tadi ya. Seorang dropshipper itu di sini tidak bisa kreatif ya, tidak bisa kreatif karena mereka hanya mengandalkan foto-foto yang dari agen tersebut. Berbeda lagi dengan reseller. Kalau reseller itu mereka lebih kreatif. Kenapa? Karena mereka punya barang
Jadi mereka bisa memfotonya dengan berbagai model gaya, berbagai macam cara, termasuk memvideokannya. Jadi di sini reseller lebih kreatif daripada dropshipper ya. Yang kelima, resiko. Kalau dropshipper itu berjualan tanpa resiko ya, karena mereka tidak menyetok barang. Mereka betul-betul hanya mengandalkan foto. Jadi di sini mereka tidak ada resiko. Palingan resikonya sangat kecil. Mungkin barang yang mereka jual dengan metode dropship ini tadi bisa saja berbeda dengan yang aslinya. Jadi mereka mungkin mendapatkan komplain dari customer, tapi mereka sendiri tidak tahu barang yang dikomplain itu seperti apa. Beda lagi dengan reseller. Reseller di sini cukup punya resiko karena mereka menyetok barang. Mungkin resikonya nggak laku gitu, laku pun tapi putarannya agak lambat gitu. Itu resiko menjadi reseller. Tetapi mereka kalau masalah komplain, mereka lebih tepat sasaran sih kalau customer komplainnya kepada reseller, karena reseller itu itulah pekerjaan mereka yang mempacking, mereka yang mengirim. Jadi kalau di komplain betul-betul mereka tahu apa kesalahan mereka, berbeda dengan dropshipper ini tadi, karena proses packing dan pengiriman itu bukan dari dropshipper. Yang keenam itu tentang ribet atau enggak gitu kan. Hampir mirip sih dengan yang kelima tadi. Kalau dropshipper itu benar-benar nggak ribet, mereka hanya tahu mendapatkan transfer gitu kan. Jadi setelah customer membeli barang kepada dropshipper itu tinggal bilang aja ke agen gitu, nanti pengirimannya ke sini ya, alamatnya, atas nama siapa, alamatnya, nomor HP berapa. Nah seperti itu dropshipper. Jadi mereka nggak perlu repot-repot lagi packing, kirim. Jadi mereka cuma mengirimkan data. Nanti yang mempacking dan mengirim barang itu adalah agen tempat mereka jadikan dropship itu tadi ya. Beda dengan reseller. Kalau kita menjadi reseller itu sebenarnya lebih cocoknya kamu yang mau ribet ya. Maksudnya ribet di sini kamu yang mau bekerja lebih gitu kan, bekerja lebih. Karena kalau kita jadi reseller, barang-barang kita jadi orang lain sudah melakukan transaksi gitu kan. Jadi itu sepenuhnya itu menjadi urusan kita, menjadi urusan reseller. Jadi reseller lah yang mempacking dan mengirim barang seperti itu. Selain itu ada juga target pemasarannya. Kalau dropshipper otomatis target pemasarannya itu hanya sebatas online. Ya, karena dropshipper itu tidak punya barang, mereka hanya mengandalkan foto. Otomatis target pemasaran dari dropshipper ini tadi hanya sebatas online. Berbeda dengan reseller. Kalau reseller itu target pemasarannya bisa online dan bisa offline karena mereka punya barang. Jadi reseller itu juga bisa membuka toko dalam bentuk fisik ya. Selain mereka berjualan online, mereka juga bisa berjualan secara offline. Dan yang terakhir mengenai keuntungan. Kalau dropshipper itu ya jelas ya, yang namanya kita hanya melakukan dropship itu keuntungannya lebih sedikit daripada reseller. Kalau reseller kita punya keuntungan, kita udah punya barang, kita mau jual berapa aja boleh dong gitu kan, kita mau jual berapa aja. Selain itu kita sebagai reseller juga kita pasti mendapatkan potongan harga dari agen tempat kita mengambil barang, seperti itu ya. Jadi seperti itu mengenai dropshipper dan reseller ya, dari saya itu menurut versi saya. Jika ada yang kurang, mungkin teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar saya, atau jika ada yang kurang tepat atau seperti apa, silahkan kalian berkomentar di kolom komentar ya. Mungkin itu saja menurut saya mengenai perbedaan dropshipper dan reseller. Nah, setelah kamu mengetahui perbedaan dari dropshipper dan reseller, kamu mau jadi dropshipper apa reseller? Nah, di sini aku mau membuka dropshipper dan reseller buat kalian-kalian yang suka berbisnis. Nanti kalian bisa follow Instagram aku ya, @elizastore&fashion. Di atas juga ada ya linknya, udah diliatin. Kalian boleh follow itu. Di situ aku open reseller dan dropshipper. Buat kalian yang berminat menjadi reseller, ayo monggo boleh. Buat kalian yang berminat menjadi dropshipper, aku juga bolehin banget. Mungkin sekian video aku hari ini. Jika
salah, aku juga minta maaf. Teman-teman, jangan lupa buat kalian untuk subscribe video aku biar aku lebih semangat lagi buat video-video lainnya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan tentang video aku yang selanjutnya, kalian boleh menekan lonceng. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Kalau misalnya ada saran, silahkan masuk ke kolom komentar dan berkomentarlah secara baik ya teman-teman. Sekian dari saya akhiri, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.